Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Aver Official. Di video kali ini saya akan membahas penyebab user tidak memenuhi syarat di Facebook serta cara mengatasi user tidak memenuhi syarat di Facebook. Jadi, simak terus video ini. Jangan di-skip biar teman-teman dapat memahami apa saja yang menyebabkan user tidak memenuhi syarat di Facebook serta solusi user tidak memenuhi syarat di Facebook. Dan tanpa lama-lama kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Sebenarnya teman-teman, penyebab user tidak memenuhi syarat ini ada 3 penyebab teman-teman, dan ketiga penyebab itu terbagi beberapa bagian dan kita akan langsung saja menjelaskannya. Yang menyebabkan user tidak memenuhi syarat teman-teman, yang pertama melanggar kebijakan pengguna, yang kedua melanggar kebijakan konten, dan yang ketiga melanggar kebijakan monetisasi Facebook. Nah, yang pertama melanggar kebijakan pengguna. Ada beberapa hal yang kita lakukan, makanya muncul keterangan user tidak memenuhi syarat, yaitu melanggar kebijakan pengguna. Kebijakan pengguna itu apa saja? Yaitu yang pertama, melaporkan akun orang lain ataupun konten orang lain. Yang kedua, menonton video sendiri dengan berkali-kali. Yang ketiga, mengomentari konten orang lain dengan tidak wajar. Dan yang terakhir, menggunakan nama akun orang lain. Jadi, artinya ini teman-teman, ketika kita melaporkan akun orang lain ataupun konten orang lain, dan laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta video, maka kita bisa dikenakan pelanggaran dengan catatan user tidak memenuhi syarat. Yang kedua, menonton video berkali-kali. Nah, itu juga merupakan pelanggaran bagi pengguna Facebook, teman-teman. Apabila kita menonton video sendiri dengan menggunakan akun sendiri lebih dari 3 kali, teman-teman, itu adalah pelanggaran juga dengan keterangan user tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, mengomentari konten orang lain dengan tidak wajar. Biasanya ketika kita melihat konten orang lain, namun konten itu membuat kita tidak senang atau dapat berbeda dengan apa yang kita harapkan, dan kita berikan komentar yang tidak sesuai dengan video itu juga merupakan pelanggaran bagi pengguna Facebook. Dan yang terakhir, menggunakan nama akun orang lain. Nah, ini sering terjadi teman-teman, dan kalian bisa buktikan nanti di bagian fanspage ataupun halaman Facebook kalian. Ketika teman-teman mendaftar fanspage, langsung diberikan notifikasi ini mengklaim nama akun kalian. Itu artinya kita menggunakan nama akun yang sudah pernah digunakan oleh orang yang berbeda. Jadi teman-teman mengubah nama akunnya saja nanti disesuaikan, dan jangan sampai menggunakan nama akun orang lain ataupun nama akun yang sudah pernah digunakan. Yang kedua, melanggar kebijakan konten. Apa saja kebijakan konten itu? Yang pertama, memposting konten sebagian atau sepenuhnya konten milik orang lain. Jadi itu juga tidak diperbolehkan, khususnya bagi kita yang mengejar syarat monetisasi di Facebook maupun hanya sebatas bermain di Facebook saja. Yang kedua, memposting konten yang melanggar kebijakan Facebook seperti kecelakaan, kekerasan, konten seksual, dan bunuh diri, serta ujaran kebencian. Jadi teman-teman jangan juga diposting konten yang bersifat seperti itu, karena itu merupakan bentuk pelanggaran pada umumnya, khususnya pengguna Facebook. Yang selanjutnya, menggunakan hashtag yang berlebihan. Jadi, hashtag yang berlebihan ini teman-teman, biasanya ketika kita ingin banyak penonton ataupun banyak viewers di video itu, kita sering menggunakan hashtag sorotan ataupun semua orang. Jadi, itu sebenarnya teman-teman tidak diperbolehkan ketika kita menggunakan hashtag yang berlebihan seperti itu. Barangkali kita menggunakan hashtag itu di deskripsi dan kita juga menggunakannya di kolom komentar, maka itu adalah salah satu pelanggaran bagi Facebook karena kita memaksakan konten kita itu banyak view. Yang selanjutnya, menggunakan interaksi follow-unfollow. Biasanya ketika kita ingin mendapatkan followers
ada sebagian dari pengguna Facebook ataupun ada sebagian dari teman-teman memberikan keterangan di konten itu, silakan mampir ya dan saya akan fallback nanti. Itu adalah salah satu pelanggaran bagi Facebook karena di Facebook teman-teman kita diwajibkan mendapatkan followers jam tayang dengan real ataupun tanpa melakukan kecurangan sedikit pun. Yang terakhir teman-teman, tidak patuh pada aturan komunitas. Jadi, di sini teman-teman wajib kita memahami seluruh aturan kebijakan yang ada di Facebook itu. Apabila kita melakukan beberapa hal seperti yang saya jelaskan tadi, maka itu jadi pelanggaran. User tidak memenuhi syarat di Facebook atau melanggar kebijakan monetisasi partner. Dan yang terakhir teman-teman, melanggar kebijakan monetisasi. Nah, melanggar kebijakan monetisasi ini, kita melakukan pelanggaran secara bersamaan, yaitu melanggar kebijakan pengguna dan juga melanggar kebijakan konten. Itu merupakan bagian dari keseluruhan melanggar kebijakan monetisasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya teman-teman saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya dan masih ada sebagian juga pelanggaran yang tidak bisa dideteksi atau tidak bisa kita lihat sendiri. Nah, saya mulai dari awal teman-teman supaya kita dapat memahami dan semoga video ini jangan di-skip biar teman-teman dapat mudah mengatasi user tidak memenuhi syarat di Facebook kalian. Jadi, teman-teman, setelah kalian masuk di profil yang seperti ini, kalian langsung saja klik foto profil sebelah kanan yang ada di sini. Setelah itu, di sini ada logo pengaturan dan ketika kita scroll ke atas, di sini juga ada bantuan dan dukungan. Jadi klik saja teman-teman, bantuan dan dukungan. Setelah itu, di sini ada kotak masuk dukungan. Nah, biasanya teman-teman di sini kita melihat pelanggaran Facebook itu, baik itu ketika kita melaporkan pengguna ataupun konten orang lain dan juga peringatan atau kebijakan monetisasi kita. Nah, kita awali di laporan pertama teman-teman. Nah, biasanya di sini tidak ada laporan. Jadi itu artinya kita tidak pernah melaporkan konten orang lain ataupun nama akun orang lain. Nah, yang menjadi permasalahan ketika kita masuk di peringatan ini. Nah, di peringatan ini teman-teman tidak muncul keterangan ataupun pelanggaran sama sekali, namun kita dikenakan user tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana cara mengecek pelanggaran selanjutnya yang tidak terdeteksi di peringatan ini? Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kalian masuk saja di bagian konten kalian dan melihat apa saja yang mungkin melanggar aturan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, memposting konten sebagian ataupun sepenuhnya milik orang lain. Yang kedua, memposting konten yang melanggar kebijakan Facebook seperti kecelakaan, kekerasan, konten seksual, dan bunuh diri serta ujaran kebencian dan menggunakan hashtag yang berlebihan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal mengecek konten satu persatu apakah itu terdapat di bagian yang saya jelaskan tadi. Apabila teman-teman mendapatkan beberapa hal yang sudah saya sebutkan ini, maka teman-teman langsung saja mengedit apabila bisa diedit, dan ketika tidak bisa diedit langsung saja dihapus demi keamanan monetisasi teman-teman. Jadi itu saja sebenarnya teman-teman cara mengatasi penyebab user tidak memenuhi syarat serta cara mengatasinya. Apabila ada yang perlu ditanyakan seputar Facebook teman-teman, silahkan disampaikan di kolom komentar ini. Ketika saya tidak bisa menjawab satu persatu komentar teman-teman, maka ikuti terus channel ini karena biasanya teman-teman saya menjawab lewat video. Itu saja, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya di channel Aver Official. Terima kasih.